Perlu kita ketahui bersama, dari awal akar permasalahan di dalam pabrik ini, pertama, soal tidak mau memberikan upah, kenaikan upah UMK Indramayu 2024. Berdasarkan SK Gubernur, untuk wilayah Indramayu naiknya 3,22%. Yaitu sekitar 2.623. Betul Bang? Betul. Saya ulangi lagi. Pada tanggal 6 Februari, pimpinan manajemen mengundang kita rapat tentang membahas ketidakmampuan perusahaan tentang membayar kenaikan upah sesuai SK Gubernur. Itu yang pertama. Kemudian dijelaskan oleh Haji Supriyadi selaku manajer administrasi PT Tanjung bahwa kondisi keuangan PT Tanjung tidak baik-baik saja. Kemudian pemasaran produk keramik sedang juga tidak baik-baik saja. Selanjutnya, beliau berkata bahwa negara kita kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Artinya dalam hari ini kita semua tahu ekonomi negara kita sudah di angka plus, teman-teman, yaitu 3%. Nah, untuk wilayah Indramayu yang tadi saya sebutkan 3,22%. Artinya bahwa kondisi perekonomian negara kita ini sudah cukup baik. Selanjutnya, kita meminta agar kenaikan upah minimum kabupaten berdasarkan SK Gubernur tetap dilaksanakan. Karena apa? Karena buruh di dalam pabrik dia tidak memikirkan soal marketing, ya, itu urusan manajemen perusahaan. Kita di dalam buruh, di dalam pabrik menjalankan kewajiban kita berdasarkan jobdesk masing-masing bagian. Betul kawan-kawan? Betul. Artinya dari kewajiban yang sudah kita lakukan, dari kewajiban yang sudah kita tunaikan, maka kita berhak atas kenaikan upah 2024. Betul kawan-kawan? Betul. Maka jangan kemudian karena permasalahan pemasaran, maka departemen-departemen yang lain yang sudah menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab menjadi korban atas ketidakbeclusan manajemen dalam memasarkan produk keramiknya, kawan-kawan. Kemudian kita juga menginisiasi kalau memang keuangan perusahaan menyatakan sedang tidak baik-baik saja, maka ada aturan-aturan turunan untuk melakukan mekanisme penangguhan kenaikan upah minimum kabupaten, kawan-kawan. Adanya di mana, kawan-kawan? Apa kawan-kawan tahu? Manajemen juga tidak tahu, kawan-kawan. Perusahaan juga tidak tahu ada aturan tersebut, kawan-kawan. Bahwa berdasarkan peraturan gubernur tahun 2018 tentang tata cara penangguhan kenaikan upah, di situ dituangkan, kawan-kawan. 10 hari sebelum pemberlakuan kenaikan UMK itu harus dirundingkan dengan serikat pekerja. Tapi kenyataannya dalam akhir bulan Januari, dalam penggabungan upah 1 bulan di Januari, itu adalah sesuatu keterlambatan daripada manajemen atas sikap atas ketidakbaik-baikan ekonomi daripada perusahaan. Apakah memang ekonomi perusahaan sedang tidak baik-baik saja, atau itu menjadikan alasan terhadap perusahaan untuk memberikan upah murah terhadap karyawannya, kawan-kawan? Saya tawarkan mekanisme tersebut kepada manajemen, tapi tidak dilakukan. Betul kan, teman-teman? Kemudian pasca tanggal 6, 7, dan 8, teman-teman protes kan di pimpinan masing-masing. Betul apa tidak? Betul. Pimpinan masing-masing semua menyatakan permohonan ke manajemen untuk menaikkan upah juga tidak digubris, kawan-kawan. Jangankan teman-teman yang setingkat operator,
setingkat karung kasih kabak sekalipun, bahkan kader sekalipun, itu bicaranya tidak diakomodir oleh manajemen, teman-teman. Akhirnya serikat buruh menginisiasi pada tanggal 9 Jumat kemarin, kita berupaya akan melakukan mediasi bipartit dan komponen upah, kawan-kawan. Tapi ternyata sebelum saya masuk dalam pabrik, di dalam sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, kawan-kawan. Itu faktanya. Kemudian saya dikawal sama security masuk ke dalam untuk mengendalikan situasi-situasi yang tidak diinginkan kita bersama, kawan-kawan. Karena apa? Security belum mampu menghandle teman-teman yang berontak tentang upah yang tidak naik. Betul nggak? Betul. Manajemen juga tidak mampu menghandle teman-teman yang berontak karena upahnya tidak naik. Oleh karena itu kita amankan situasi hari itu, teman-teman. Saya arahkan kalian untuk berkumpul di aula. Betul nggak, teman-teman? Betul. Itu satu cara untuk mengendalikan emosional daripada teman-teman kita. Pada tanggal itu juga dihadiri oleh Kapolsek Pulau Sarang, teman-teman. Dihadiri juga oleh jajaran keamanan dari Polsek Pulau Sarang. Bahwa hari itu niatan kita untuk mengajukan bipartit untuk tanggal 12, kemudian direspon oleh Bapak Jambrudi bahwa hari ini pimpinan siap meeting untuk mengambil keputusan, kawan-kawan. Ya Allah, saya ngomong kepada teman-teman, mau tidak perlu di hari ini dengan keputusan tersebut. Dan teman-teman jawab bersedia, betul nggak, teman-teman? Betul. Hingga di tanggal 9 Jumat kemarin diadakannya perundingan, kemudian nontonin 2 poin. Pertama adalah kenaikan UMK 2024. Kedua, dengan struktur skala upah. 2 poin ini yang digawangi oleh misteri yang akan disampaikan ke pimpinan pusat, kawan-kawan. Betul nggak, teman-teman? Betul. Dan itu pun disampaikan secara gentleman misteri terhadap rekan-rekan pekerja di dalam pabrik. Betul nggak? Betul. Dari situ kita menyatakan aplaus atas keberanian misteri. Aplaus atas kesanggupan misteri. Kita hormat atas kebijakan pimpinan pabrik di sini. Tapi kemudian, teman-teman, hasil notulen tersebut disanggupi oleh misteri hingga tanggal 15 Februari. Betul, teman-teman? Yang sudah muncul di pampang bahwa kenaikan di ACC untuk kenaikan upah minimum kabupaten 2024 hanya poin 1, teman-teman. Poin 2-nya itu diabaikan, teman-teman. Itu fakta, kan? Poin 2 diabaikan oleh pimpinan PT Tangdipa. Bahwa sebelum itu ditampang, kita sudah komunikasi dengan pimpinan PT Tangdipa. Di dalam ruang security ada Bapak Rama sama Bapak Jambroni. Saya menyatakan protes dengan pengumuman tersebut. Pertama, poin 2 yang tidak diakomodir. Ketiga, sifat pengumuman itu harusnya sifat kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja. Itu yang kita mau, kan, teman-teman? Betul. Bahwa dalam pengumuman tersebut, saya pun menyatakan boleh perusahaan tidak menaikkan di poin 2, tapi mohon agar itu menjadi pertimbangan di lain waktu untuk dibahas kemudian. Begitu, kawan-kawan, faktanya. Dan perusahaan tidak mau, kawan-kawan. Artinya, ini merupakan politik upah murah yang secara struktur, kawan-kawan. Bisa jadi bukan hanya di dalam PT Tangdipa saja. Kita belum tahu, kita belum cek depo-depo. Depo-depo pabrik Tangdipa apakah juga baik-baik saja, kawan-kawan? Baik. Rekan-rekan bekerja di depo-depo PT Tangdipa apa juga sama seperti kita, kawan-kawan? Error. Pada hari Sabtu kemarin, tanggal 17, kemudian beberapa rekan pengurus dipanggil oleh manajemen, termasuk saya. Di situ kita dieksekusi PHK, kawan-kawan. Betul. Dieksekusi PHK tanpa kemanusiaan, kawan-kawan. Atas tuduhan apa?
tuduhan kejadian pada waktu tanggal 9 Jumat kemarin, kawan-kawan. Disangkanya kita yang mengakomodir teman-teman untuk protes. Padahal manajemen sendiri tidak becus dalam mengelola aturan-aturan yang ada di negara kita, kawan-kawan. Betul. Apakah kejadian PHK ini baru hari ini saja terjadi, kawan-kawan? Tidak, kawan-kawan. Dari bulan Oktober kita mengadvokasi satu anggota kita. Dia sakit karena kecelakaan kerja, tangannya patah, tangannya dipet, kemudian di PHK oleh manajemen PT Tanjupang, kawan-kawan. Bangsat tidak? Bangsat. Tidak manusiawi tidak? Tenaga benar kayak kebo. Bola. Ini yang kemudian menjadi catatan rekan-rekan pekerja semua. Bapak-bapak polisi hari ini juga agar tahu fakta-fakta yang sebenarnya. Satu pekerja kita advokasi sampai hari ini keluar anjuran yang menyatakan satu, perusahaan tetap harus membayar hak normatif pekerja tersebut, tapi tidak dibayar, kawan-kawan. Ya, betul. Ya, beras larang, Rul. Larang seperti larang. Bayaran itu. Setelah itu terjadi PHK lagi terhadap satu anggota serikat buruh lagi dengan alasan kuota dan sebagainya. Kita advokasi seluruh keluar juga anjuran hari ini. Pada kemarin itu dituliskan bahwa pihak yang harus mempekerjakan karyawan tersebut. Jika memang tidak berkenan maka juga harus diberikan hak-haknya, kawan-kawan.